boy like that, it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mini proyek regenerasi mata kuliah praktikum reproduksi dan perkembangan hewan. Nah, di sini kelompok 8 akan mengamati metamorfosis pada ulat spesies Coleoptera exigua. Ini perkenalkan, nama saya Pamela. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang dilakukan pada pengamatan kelompok kami. Nah, dalam pertumbuhan serangga ini mengalami morfogenesis atau metamorfosis. Morfogenesis adalah segala pertumbuhan selama pertumbuhan serangga tersebut. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan serangga ketika molting di mana mengalami perubahan bentuk secara fisik. Nah, objek penelitian yang kami amati adalah ulat spesies Coleoptera exigua. Nah, serangga ini adalah hama bagi tanaman inang yang hidup di daun bawang merah. Bawang merah termasuk ke dalam komoditas sayuran unggulan yang memiliki sumber pendapatan yang cukup tinggi bagi ekonomi. Maka dari itu, pembudidayaannya juga cukup diamati oleh para petani. Namun, pada proses pembudidayaannya sendiri masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya yaitu adanya hama dan penyakit pada tanamannya. Coleoptera exigua ini merupakan serangga kosmopolitan yang menjadi hama penting pada tanaman bawang merah. Nah, hama tersebut memiliki kemampuan menyebar yang cepat pada tanaman bawang merah di daratan rendah dan daratan tinggi. Spesies Coleoptera exigua ini termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dengan ciri khusus sayap yang ditutupi oleh sisik atau bulu. Metamorfosisnya termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau holometabola dengan 4 tahap perkembangan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, fase larva merupakan stadium hama perusak pada Coleoptera exigua. Pada fase ini, larva memakan bagian daun tanaman sebagai sumber makanannya. Larvanya tergolong erusiform dengan ciri-ciri tubuh silinder, kepala berkembang sempurna akan tetapi antenanya sangat pendek. Tungkanya terdapat pada bagian toraks dan abdomen atau polipoda. Siklus hidupnya selesai dalam waktu kurang lebih 24 hari. Seekor betina mampu memproduksi telur sekitar 300-600 butir per ekor dalam kondisi normal. Nah, telurnya berwarna putih kehijauan dan ditutupi dengan sisik. Larva biasanya terdiri dari 5 instar berwarna hijau pucat atau kuning selama instar 1 dan 2, kemudian berubah menjadi gelap saat instar 4. Pupasi terjadi di dalam tanah. Puparium dibentuk dari partikel pasir dari tanah yang disatukan dengan cairan sekresi dari mulut. Warna pupa berwarna coklat muda dengan ukuran sekitar 15-20 mm. Lama dari stadia pupa sekitar 6-7 hari selama cuaca hangat dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri Manudin dari kelompok 8 praktikum reproduksi dan perkembangan hewan. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tujuan dan metode dari laporan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nah, yang pertama tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati metamorfosis sempurna pada Lepidoptera atau ordo serangga yang mencakup kupu-kupu, ngengat, dan lain-lain. Nah, yang kami amati pada kali ini adalah Coleoptera exigua atau ulat daun merah. Nah, kita lanjut ke metode. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat miniatur kehidupan serangga atau Coleoptera exigua sesuai dengan habitat aslinya. Jadi kami sesuaikan ukurannya, kemudian kebiasaannya, dan lain-lain agar ulat daun bawang merah ini dapat bermetamorfosis seperti pada habitatnya. Kemudian kami amati dari telur sampai hingga dewasa setiap harinya agar kami dapat melihat perubahan yang terjadi. Nah, kemudian setelah kami amati, kami catat hasil yang signifikan dan kami dokumentasikan
setiap perubahan setiap harinya pada Spodoptera exigua atau ulat daun bawang merah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Neng Tita Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari metamorfosis ulat bawang merah atau Spodoptera exigua. Nah, pengamatan ini tuh dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Jadi objek dari pengamatan ini yaitu metamorfosis ulat bawang merah, di mana spesimen dari ulat bawang merah ini kami ambil langsung dari sawah. Kemudian tanaman yang telah terinfeksi atau yang telah terserang hama ulat ini kami bawa dan juga ditanam di dalam toples agar mudah teramati gitu ya. Nah, ternyata setelah terhitung dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 3 Desember ini terdapat telur dari ulat tersebut. Telur itu jumlahnya cukup banyak gitu ya. Dan juga warna dari telur tersebut warna putih cenderung kuning. Tapi lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi kehitaman saat akan mematang dan juga akan menetas gitu ya. Ukuran dari telur ini tuh sekitar 0,5 mm. Telur ini sangat banyak ditemukan karena proses reproduksi dari ulat ini cukup tinggi. Terhitung pada tanggal 3 Desember sampai dengan 11 Desember ini, telur-telur dari Spodoptera exigua ini ternyata sudah berubah menjadi larva. Nah, larva ini tuh ternyata ada 8 instar gitu ya. Jadi instar pertama ini larvanya itu hidupnya itu bergerombol atau berkelompok, kemudian dapat membentuk suatu lubang gerekan pada daun dan masuk ke dalam kapiler daun. Nah, larva ini biasanya berwarna hijau muda gitu ya. Pada larva instar 1 ini panjangnya itu sekitar 1,2 mm. Kemudian larva instar 2 ini panjangnya sekitar 3 mm. Larva instar 3 ini panjangnya 6,2 mm. Kemudian larva instar 4 ini panjangnya 12,5 mm. Dan larva instar 5 panjangnya ini sekitar 18 mm. Nah, pada larva instar akhir dari Spodoptera exigua ini ternyata akan menjatuhkan dirinya ke dalam tanah dan hidup di dalam tanah gitu ya. Dan terhitung dari tanggal 11 Desember sampai dengan 14 Desember ternyata ulat tersebut ada yang dibungkus dengan lapisan berwarna putih gitu. Dan juga semakin hari ternyata ulat ini semakin tumbuh dan juga berkembang karena dilihat dari ukurannya yang mulai bertambah gitu ya. Jadi, dari akhir pengamatan ini dapat terlihat bahwa panjang dan juga ukuran dari ulat Spodoptera exigua ini semakin hari semakin bertambah gitu ya. Dan pada pengamatan terakhir ini panjangnya yaitu sekitar 2 cm. Kemudian sebenarnya ulat jenis Spodoptera exigua ini beragam gitu ya jenisnya, warnanya. Tapi yang kami amati di sini adalah Spodoptera exigua yang berwarna hijau. Kemudian morfologi dari ulat Spodoptera exigua ini yaitu dia itu memiliki kepala dan juga abdomen serta duburnya gitu ya. Jadi ternyata jenis ulat Spodoptera exigua ini memiliki proses metamorfosis yang sempurna atau juga disebut dengan holometabola, yaitu dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa ini menjadi imago atau serangga dewasa, atau juga bisa dikenal dengan ngengat gitu ya. Tapi ternyata yang bisa kami amati gitu dari pengamatan metamorfosis serangga ini, ternyata yang pertama itu dari telur, kemudian telur berubah menjadi larva, dan si larva ini ternyata
berkembang lagi menjadi ulat gitu ya, ulat kecil, dan ulat ini berubah semakin hari membesar gitu. Saya Silmi Nur Hasana akan menjelaskan pembahasan mengenai pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kelompok kami melakukan pengamatan metamorfosis pada serangga yang sering ditemukan hidupnya berkelompok, dan dapat dikatakan bahwa serangga ini memiliki siklus hidup yang relatif cepat. Serangga yang diamati berasal dari ordo Lepidoptera dan termasuk ke dalam famili Noctuidae dengan nama spesies Podoptera exigua atau nama lokalnya ulat daun bawang merah. Seperti namanya, ulat ini hidup pada tanaman daun bawang merah. Ulat ini merupakan hama bagi tanaman bawang merah karena tanaman bawang merah merupakan inang yang utama bagi larva ulat bawang merah. Pengamatan metamorfosis dari ulat daun bawang merah dilakukan pada tanggal 1 Desember hingga 15 Desember 2020. Ulat beserta tanaman daun bawang merah dari kebun kemudian dibawa ke rumah dan ditanam di dalam pot. Ulat juga disimpan ke dalam toples agar mudah teramati. Diambilnya Podoptera exigua ini sebagai bahan pengamatan karena ulat ini termasuk ke dalam hewan yang memiliki tingkat reproduksi tinggi, kemudian siklus hidupnya juga relatif cepat sehingga memudahkan dalam mengambil data hasil pengamatan. Untuk menghindari tingkat stres pada spesimen hewan, maka dibuatkan tempat yang semirip mungkin dengan habitat aslinya. Fase pertama dari ulat daun bawang merah adalah telur. Ulat daun bawang merah dapat memproduksi telur secara berkelompok dan meletakkan telur-telurnya di ujung daun. Satu kelompok ulat betina dapat memproduksi telur sebanyak 50 hingga 150 butir. Sedangkan untuk satu ekor ulat betina dapat memproduksi telur sebanyak 1000 butir. Telur ulat daun bawang merah ini berwarna putih kekuning-kuningan, berbentuk bulat agak lonjong, berukuran 0,5 mm, dan ketika akan menetas maka akan berwarna kehitam-hitaman. Telur dari Spodoptera exigua ini menetas dalam waktu 3 hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember hingga 3 Desember 2020, dan umumnya telur menetas pada pagi hari, sebagaimana pernyataan Rahayu dan Berlian pada tahun 2004 bahwa telur akan menetas dalam waktu 2 hingga 4 hari dan umumnya menetas pada pagi hari. Fase selanjutnya yaitu larva. Stadium larva berlangsung selama 8 hari, memiliki stadium larva 5 instar. Pada instar 1, larva hidup bergerombol atau berkelompok, lalu dapat membentuk suatu lubang gerekan, lalu masuk ke kapiler daun. Ketika masih muda, larva ini berwarna hijau. Kemudian beranjak tua, larva akan berwarna hijau kecoklatan gelap disertai garis kekuning-kuningan. Larva instar 1 memiliki panjang sekitar 1,2 mm, larva instar 2 3 mm, larva instar 3 6,2 mm, larva instar 4 12,5 mm, dan larva instar 5 18 mm. Pada larva instar akhir dari Spodoptera exigua ini akan menjatuhkan dirinya ke bawah lalu masuk ke dalam tanah. Larva ini bersifat polifag, yaitu pemakan segala. Selanjutnya, larva akan memasuki masa prapupa, kemudian akan berubah menjadi pupa setelah mengalami ganti kulit. Pupa dibentuk di permukaan tanah. Pupa berwarna coklat terang, namun semakin matur, maka warnanya akan semakin gelap. Larva berukuran 15 hingga 20 mm. Siklus hidup dari pupa ini
berlangsung sekitar 6 hingga 7 hari. Kemudian setelah itu, pupa akan berubah menjadi imago. Lama waktunya yaitu sekitar 3 hingga 4 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Perawati Prakoso, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan melanjutkan dari Silmi. Di habitat aslinya, ulat jenis Spodoptera exigua ini memiliki siklus metamorfosis yang sempurna, dimulai dari telur, kemudian akan berubah menjadi larva, dan akan menjadi prapupa dan pupa. Setelah itu akan menjadi serangga dewasa atau imago. Nah, pada literatur dikatakan bahwa ulat jenis Spodoptera exigua ini besarnya akan menjadi ngengat. Namun pada pengamatan yang kami lakukan hanya diperoleh hasil dari induk betina menghasilkan telur, kemudian menetas menjadi larva dan berkembang biak menjadi ulat lagi. Nah, ulat dewasa yang diamati panjangnya sekitar 2 cm dan memiliki siklus telur, larva, ulat yang bisa saja dipengaruhi karena waktu pengamatan yang terbatas, suhu ruang, dan pH lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat reproduksi ulat. Menurut Rahayu dan Berlian pada 2004 menyatakan bahwa suhu yang optimal untuk perkembangan Spodoptera exigua yaitu sekitar 28 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 70%. Nah, ulat ini membutuhkan waktu lebih dari 23 hari dari telur menjadi imago atau serangga dewasa. Selain itu, jumlah oksigen yang berada dalam pengamatan juga berbeda dari alam liarnya atau alam habitat aslinya. Nah, pada pengamatan ini pun terdapat beberapa ulat yang mati karena tidak dapat adaptif terhadap lingkungannya. Jika di habitat aslinya, ulat jenis Spodoptera exigua ini berkembang biak dengan begitu cepat dan menghasilkan telur yang banyak sehingga menjadi hama bagi tanaman inang. Nah, ulat jenis ini memiliki beragam warna. Nah, sedangkan spesimen yang kami miliki berwarna hijau, di mana memiliki morfologi terdapat kepala, abdomen, dan juga dubur. Sedangkan larva exigua menurut Mursadi pada 2007 memiliki tipe kepala hypognathus atau vertikal yang dapat dilihat dari bagian mulut yang mengarah ke bawah dan segmen-segmen yang berada di kepala berada dalam kondisi yang menyerupai tungkai. Nah, berdasarkan bentuk tubuh, larva Spodoptera exigua tergolong dalam tipe Eruciform, yaitu larva yang mempunyai ciri-ciri bentuk silindrikal dengan ruas tubuh yang sangat jelas, lalu mempunyai tungkai pada toraks dan prolek atau tungkai palsu pada larva serangga Holometabola yang pada ujungnya memiliki kait yang disebut kroket. Kepala Hypognathus mempunyai kaki yang pendek dan antena kecil. Nah, ulat ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman, di mana ulat ini akan memakan daun bawang merah yang masih muda sehingga menjadikan tanaman tersebut berlubang atau bolong-bolong. Ulat ini hidup secara bergerombol. Menurut Darwati 2002 dan diperkuat oleh Prasetyo 2016 bahwa benar daun bawang menjadi bolong atau berlubang mulai dari tepi daun bagian atas hingga bawah. Ini disebabkan oleh gerombolan ulat yang masih muda dan kecil yang membuat daun-daun ini berlubang dan merusak daging daun bagian dalamnya. Nah, daun bawang yang terserang hama ini akan nampak terlihat bercak-bercak berwarna putih yang memanjang seperti membran. Kemudian, lambat laun tanaman ini akan menjadi layu terlihat pada bagian daun, dan jika daun bawang disobek maka terlihat banyak sekali kotoran yang dihasilkan ulat. Nah, ini merupakan contoh gambar dari metamorfosis, di mana dimulai dari telur, larva, lalu ada prapupa, lalu pupa, kemudian menjadi serangga dewasa atau imago. Kan dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ulat jenis Spodoptera exigua mengalami siklus metamorfosis yang sempurna, dimulai dari telur, kemudian akan berubah menjadi larva, lalu akan berubah menjadi prapupa dan pupa, setelah itu menjadi imago atau serangga dewasa. Namun pada pengamatan kami ini hanya diperoleh hasil dari induk betina Spodoptera exigua yang menghasilkan telur, kemudian menetas menjadi larva dan berkembang menjadi ulat lagi, dan begitu seterusnya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami kelompok 8 tentang metamorfosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.